makanya sehat nih. Apa hubungannya ya sama ini sama kesehatan ya? Jadi udah nggak stres ya? Bisa Ya, jalan-jalan ke mall. Udah ke mall belum hari ini makan? enggak deh untuk sementara ini. Enggak ya, Ya, masih di rumah aja. iya dong. Kan masih selama masih bisa kerja di rumah, kita usahanya tetap usahain di rumah. Nah, itu dia yang mau juga kita bahas di malam hari ini mengenai orang-orang yang saat ini kan kalau kita lihat di masa-masa seperti ini banyak yang membuka usaha rumahan gitu. Ada juga mungkin dari dulu yang sudah memang usahanya gabungin sama rumah tinggal nih makan. Nah, malam ini kita mau membahas rumah tinggal disatuin atau gabung sama tempat usaha itu baik nggak sih Mas Kang? Atau ada pantangan-pantangan tertentu nggak sih? Oke, jadi sebenarnya itu kan berarti ngomongin rumah dijadiin tempat kerja ya, sebagian dari fungsinya ya. Mhm. Nah, jadi sebenarnya rumah itu sah-sah aja, boleh dijadiin tempat kerja sebagian. Menurut feng shui juga ada hitungannya, ya. Bagian tertentu boleh dijadikan tempat usaha, ya. Tapi nggak semuanya. Apalagi kalau di dalam feng shui itu kita mementingkan keseimbangan. Ya, jadi jangan sampai kita buka usaha malah keseimbangan energi positif yang di rumah malah kena dampaknya. Ya, karena kan kalau kita tahu fungsi rumah itu selain memberikan tempat perlindungan, dia juga istirahat, kenyamanan ya kan. Terus juga tempat sosial, tempat di mana kita berinteraksi sama keluarga. Nah, kalau tempat-tempat itu sudah disiapkan, jadi sah-sah aja untuk dijadiin tempat kerja sebagian gitu. Yang penting jangan merusak sifat rumah tersebut. Maksudnya merusak sifatnya itu? Jadi misalnya kan kita sering sekali taruh, misalnya kerja deh. Kita kerjanya oke deh, saya mau kerja di meja makan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Oke. Iya, Dia emang karena harus ya di ruang kerja atau memang di area tempat kerjanya dia area itu tempat gitu ya? tersebut, iya. Karena kalau kita kerja di ruang makan, itu kan energinya memang untuk tempat sosial. Jadi selain kita yang kerja pun nggak bisa konsentrasi, nggak bisa disiplin, itu juga merusak hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain. Karena di situ harusnya kita bersosialisasi, membangun hubungan. Oke. Nah, kalau misalnya jatuhnya adalah kayak sekarang ini banyak juga yang memilih ruko nih Mas Kang. Kan ruko tuh bawahnya bisa buat usaha, atasnya bisa buat tinggal. Nah, ini kayak gimana nih? Nah, itu juga ada hitungannya, dan sebenarnya ruko memang lebih utamain kalau mau digabung antara rumah dan tempat kerja. Ya, karena kita bisa mengandalkan lantai yang satu untuk kerja, misalnya satu lantai lagi kita pisah untuk kehidupan berkeluarga. Ya, atau hitungan individu yang tinggal di tempat itu. Jadi dipisah gitu, nggak bisa sejalan dengan hitungan dalam rumah. Ya, kita harus dipisah. Makanya ada beberapa kriteria nih yang harusnya nggak boleh dilanggar. Nah, apa aja tuh? Pertama ya tadi saya sebutin, di ruang makan udah pasti, dekat dapur juga nggak boleh. Ya, di ruang tamu, kan kita pikir ruang tamu ini kosong ya, kita pakai aja gitu. Nah, padahal ruang tamu itu sebenarnya tempat berdekatan dengan pintu utama, itu dimana energi yang harusnya kita utamain supaya bisa bersirkulasi ke ruangan yang lain. Oh, oke. Iya. Tapi Mas yang sebelum lanjut, menarik adalah dapur, jangan dekat dapur. Bagaimana kalau misalnya usaha tersebut adalah tempat makan? Jadi misalnya nih di bawah, misalnya ruko di bawahnya, lantai bawah, atau mungkin di teras atau di halaman rumah, tapi ada dapurnya lagi gitu. Itu gimana? Iya, maka hitungan dapur itu kan juga banyak komplikasinya ya, karena satu bangunan itu memang kita diharuskan harus umumnya punya satu dapur. Ya, tapi kalau
ternyata dibutuhkan dapur yang lainnya, itu harus dihitung, nggak boleh sembarangan. Oh, oke. Jadi tetap harus berarti salah satunya adalah yang harus diperhatikan adalah hitungan kalau misalnya kita mau membuka usaha tapi di rumah gitu ya Mas Kang ya? Betul. Oke. Nah, untuk sahabat Sonora nih mungkin tips dan trik ya sebelum membangun usaha, karena kan kalau misalnya mau nyewa tempat usaha lain gitu, mungkin dananya belum ada. Kalau misalnya mau membuat rumah sebagai tempat usaha, selain tadi yang Mas Kang sebutkan, ada lagi nggak mungkin tips dan triknya biar bisa tetap berjalan aman gitu Mas Kang? Iya, ya itu. Jadi nggak boleh mengganggu tempat-tempat fungsi daripada rumah tersebut ya. Yang tadi saya bilang ruang tamu, ruang makan, dapur itu harus dihindari. Lalu kamar tidur, kita kan sering kali kerja di ruang tidur, ya di kamar itu juga nggak boleh, ya. Lalu yang sering banget karena untuk menghemat tempat gitu, bikin aja yuk di bawah tangga nih. Ah iya, ini sering juga nih saya lihat nih. Nah, kalau gitu gimana Mas? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, harus dihindarin di bawah tangga atau juga di atasnya ada WC. Nah kita suka nggak ngeh atau nggak perhatian. Ternyata di atas kita itu ada pembuangan air kotor ya. Di atasnya ada WC, nggak boleh. Oke, lalu apa lagi selain itu? Nah sebaiknya itu harus seperti yang tadi saya sebutkan di ruko, itu harus split lantainya ya. Kalau bisa itu ruangannya itu di lantai yang berbeda. Misalnya di bawah itu untuk bekerja, atasnya keluarga. Atau kalau nggak bisa seperti itu, maka cari satu ruangan yang memang dihususkan untuk kita bekerja. Oke, jadi nggak boleh dicampur intinya berarti Mas Kang ya? Iya, sebaiknya seperti itu. Dan karena di rumah kan kerja ini susah-susah gampang ya. Yang tadi saya bilang konsentrasi, disiplin. Nah, lebih baik cari posisi di sudut barat daya rumah. Itu bakal membantu kita untuk lebih disiplin dan lebih berkonsentrasi. Oh, sudut barat daya rumah. Ini berlaku untuk semua orang? Ini hitungan umum, jadi kalau mau lebih baik ya harus hitung secara pribadi. Oke, nah nanti kalau mau hitung secara pribadi bisa langsung konsultasi sama Mas Kang, tapi nanti saya kasih tahu caranya kayak gimana. Kita sudah dulu ya Mas Kang ya. Oke. Oke. Nah Mas Kang, Ya, kita langsung saja menuju ke pasien-pasien kita di malam hari ini. oke, pasiennya banyak. Sudah banyak sekali pasiennya di malam hari ini, dan kita langsung bacakan saja. Ini ada Arif Widiantoro nih Mas Kang. Oke, Arif ya. Ya, Mas Arif ini lahirnya tanggal 22 Agustus 1982. Oke. Nah, jam lahirnya adalah jam 14.00. Jam 2 siang. Ya, Oke, yang ingin ditanyakan sama Mas Arif? nah yang mau ditanyakan sama Mas Arif ini adalah mau tanya nih Mas Kang, hadap rumah dan usaha yang cocok. Sekarang hadap rumah ke timur dan usaha jual beli sepeda motor bekas dan jual beli spare part dan servis sepeda motor, katanya begitu. Mohon pencerahannya katanya. Silakan Mas Kang. Wow. Kenapa nih? Wow. Wow, ini aku serem loh. Wow, ini Mas Arif jago banget di bidang ini. Bidang apa nih? Bidang apa? Perbengkelan motor ini, spare part. Oh, emang sudah cocok? Cocok banget. Oh. Cocok banget. Jadi ya itu tinggal dicek betul gak mulainya itu di waktu yang tepat atau enggak ya. Harusnya ini lancar banget karena kecocokannya udah bagus.
Nah, cuman yang menjadi kendala lagi itu posisi rumahnya salah ternyata. Posisi rumahnya salah, ini menghadap ke timur ini. Menghadap ke timur ya, meskipun nggak membahayakan, tapi itu cukup berkendala untuk ini kemajuan bisnisnya. Ya, jadi lebih baik sih coba cari posisi yang oke. Di mana tuh Mas Kang kalau untuk hadap rumahnya? Untuk Mas Arif di bagian utara, bersandar ke utara. Bagi hadap utara, bersandar ke utara? Bersandar ke utara, menghadap selatan. Oke, jadi menghadap selatan, bersandar ke utara. Nah, tadi sempat disinggung mengenai usahanya dia ini. Nah, usahanya sendiri nih, Mas Kang bidangnya atau unsurnya, apakah ada unsur yang lain yang cocok selain ini? Ada. Oke. Ada, itu di kulineri. Kulineri. Iya, itu kalau ditekunin juga bisa menjadikan hasil yang baik. Oke. Iya. Nah, kulinerinya apa aja nih berarti ya? Lebih ke makanan Asia ya, jadi lebih ke api besar dengan wok ya, apa sih sebutannya itu? Wajan yang besar dengan api yang besar ya, bukan seperti makanan western. Ya. Tapi berarti untuk tahun ini aman-aman saja untuk Mas Arif, kecuali hadap rumah tadi ya Mas Kang ya? Ya, tahun ini kalau punya kesempatan untuk pindah itu lebih baik. Karena selain rumahnya posisinya salah pun, itu Mas Arif harus minimal punya akuarium, lebih baik lagi kalau punya kolam ikan atau kolam renang. Oh wow, kolam ikan aja ya, kalau kolam renang mahal. Oke. Kenapa enggak? Atau kolam ikan atau kolam renang itu ditaruhnya di bagian mana atau harus ada di bagian mana Mas Kang? Kalau baiknya sih di bagian tenggara. Di bagian tenggara ya? Iya. Oke. Nah, itu untuk Mas Arif. Masih ada lagi mungkin yang mau disampaikan untuk Mas Arif? Sama satu handicapnya untuk Mas Arif itu ini bawaan lahir memang dan harus ditanggulangin. Itu adalah susah sekali mengambil keputusan dan suka merubah-rubah keputusan. Ya, jadi bimbang terus. Oke. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah dengan feng warna atau apa? Pertama itu posisi rumah harus betul dulu. Ya, kalau posisi rumah udah betul, dia akan membantu supaya nanti Mas Arif ngambil keputusannya lebih mantep. Nah, selain itu bisa pakai feng shui warna, pakai baju warna merah dan hijau. Oke, perbanyak Ya. merah dan hijau ya. Merah dan hijau. Dominan ya. Iya. Nanti pakai berbarengan nanti disangka pohon natal lagi ya, belum ya? Ya. Hijau. Enggak bercanda ya. Oke, itu untuk Mas Arif ya. Mas Arif, kita masih bisa satu lagi ya. Oke. Ini ada Pak William. Pak William ini suaminya, lahirnya tanggal 1 November 1978. 1 November. Iya, 1 November 1978. Lalu jamnya jam 10 malam. 10 malam. Lalu sang istri namanya Iko. Ini lahirnya 14 Agustus 1980. 1980. Oke, jamnya? Jamnya jam 10:40 malam. Wih, malam-malam semua. Malam-malam aku Ya. Oke. Jadi yang ditanyakan ini Mas Kang ya, usaha yang cocok untuk saya ini apa untuk Pak Williamnya ya? Lalu hadap usaha atau rumah yang cocok. Kemudian juga dijelaskan di sini istrinya sekarang bekerja sebagai accounting, lalu ingin usaha sendiri. Apakah terhitung sendiri atau ikut suami, dan usaha yang cocok apa nih? Silakan Mas Kang. Termasuk borongan juga nih. Termasuk borongan juga nih. Iya, borongan ini mah borongan banget ini. Oke. Gimana tuh Mas Kang? Jadi untuk Pak William dulu kali ya.
ya. Iya, oke. Untuk Pak William, disebutkan nggak sekarang usahanya apa? Enggak ya? Tidak disebutkan sih. Jadi Pak William ini paling jago kalau analisa di bidang ekonomi nih. Ekonomi. Ya, jadi perbankan, IT, saham, ya di bidang software itu jagonya. Ya, itu masuknya dominan air. Dominan air. Dominan air, betul. Selain itu juga cocok di logam. Tapi meskipun cocok, masih kalah ya sama dominan airnya. Oke, pakainya air aja lah ya, karena dominannya lebih ke Iya, air ya. iya. Oke. Ya, jadi itu pilihan untuk Pak William. Nah, posisi rumahnya sekarang tahu nggak disebutkan juga? Disebutkan juga nih. Oke. Kalau enggak di selatan atau di utara, salah. Kalau tidak di selatan atau di utara salah berarti ya? Iya. Berarti yang paling tepat adalah selatan dan utara. Iya. Untuk Pak William ya? Betul. Oke, nah untuk istrinya gimana nih? Kan ingin usaha sendiri. Kalau usahanya sendiri, itu hitungannya sendiri kah atau hitungan suami nih Mas Kang? Ini kedua-duanya bisa saling bahu-membahu, bisa saling bantu ya. Karena punya prinsip dan pemikiran yang sama. Hanya saja kalau mau usaha di bidang yang sama itu cuma satu di bidang logam. Oh, jadi kalau usahanya berbarengan atau bekerja sama dua-duanya itu justru ke logam. Iya, sedangkan di situ bukan kekuatan terbaik untuk suami dan bukan yang terbaik juga buat istri. Oke, tapi terbaik untuk berdua ya. Terbaik untuk berdua. Nah, istri kalau mau sendiri itu harus fokus di bidang unsur tanah. Kalau istrinya harus difokus bidang unsur tanah ya. Iya. Oke, kalau usahanya sendiri untuk istrinya tadi tanah unsurnya ini antara lain kalau mau usaha sendiri itu apa Mas? Buka Iya, uang Mbak Theo aja deh. Gimana sembako kah? Mbak Theo aja deh. Doang aku sudah lupa tentang tanah itu cuman properti. Iya, ya itu properti salah satunya ya termasuk juga sewa menyewa kos-kosannya juga. Lalu boleh nih kalau ada yang buka kos-kosan, kabarin saya ya, silakan sini ya. Oke. Yang mau lebih lengkapnya bisa cek saja di bukunya Pak Kang Hongken ada ya Mas Kang ya? Ada itu di situ lengkap. Lengkap semuanya. Iya. Oke kalau begitu, Mas Kang kita sudah dulu di sini ya. Oke. Bersama dengan saya, Theodora Main dan juga Mas Kasih tentunya ya. Yang luar biasa malam hari ini ramai sekali dari segala penjuru mata angin. Aku diserang Mas Kang. Buset deh. Ini banyak banget pertanyaannya. Tapi kita coba bacakan dulu. Ini ada beberapa yang sudah hadir. Ini ada Evi di Mas Kang. Nah tadi kan cowok-cowok nih. Sekarang kita menuju ke perempuan ya. Oke. Ada Mbak Evi, ini lahirnya 15 Juli 1994. Sebentar. 15 Juli 1994. 1994. Oke, maka tadi dikasih malam capek. Nah, sekarang aku kasih siang-siang ya. Oke. Ini lahirnya jam 11:30 siang, Mas Kang. Wih, ini pas nih. Jangan dulu, sabar. Ya, aku senang kalau Mas Kang udah ngasih kode-kode yang kayaknya bagus kelihatannya. Kalau udah ngomongnya, waduh, nah itu tuh agak serem aku dengarnya ya. Oke, yang dia mau tanyakan adalah, Mas Kang, kalau saya resign dari kantor, baik untuk kedepannya atau enggak? Dan kalau misalnya saya mau resign dan memilih untuk buka usaha atau pekerjaan, unsurnya bagusnya apa? Silahkan Mas Kang. Ini kalau saya bilang harus resign dimarahin nggak sama kantornya nih? Ya, kan dia nanya di sini minta pendapat, jadi kita wajar memberikan masukan Mas Kang. Oke. Mbak Evi ini positif harus berhenti. Ya. Ada apakah? Wah, Mbak Evi ini selalu punya kemauan yang kuat ya. Jadi
apapun yang dikejar, apapun yang dicita-citakan, Mm-mm. kebanyakan itu tercapai. Wow. Ya, dengan seizin yang atas ya. Tapi kemampuannya dalam berbisnis pun tinggi sekali. Oke. Ya, jadi sayang banget waktunya. Jadi harus segera. Oke. Ya, jadi karena tahun setelah- tahun depan nggak boleh. Tahun depan nggak boleh mulai. Oh, tahun depan nggak boleh mulai. Nggak boleh Tahun mulai. ini? Harus tahun ini. Oke. Ya, jadi nih pertanyaannya pas banget nih. Ya, kalau nanyanya deket-deket Imlek aja, ya capek deh. Lewat ya. Kerja lagi setahun lagi. Oke, jadi cocoknya ini untuk kerjanya apakah dia harus bekerja lagi atau buka usaha atau bidangnya atau unsurnya apa nih Mas Kang untuk Mbak F? Mbak Evi ini kalau dilihat pasti orangnya itu modis ya, juga demen sekali sama yang berhubungan dengan fashion. Dia tahu tren mana yang oke, mana yang enggak ya, termasuk juga selain fashion itu alat-alat kosmetik ya. Itu jago banget di situ. Oh, Ya. oke. Jadi segala macam bahan fashion juga dia cocok seperti katun, sutra, wool, polyester, nilon, cocok semua deh ini harus terjunnya ke fashion. Jadi semuanya cocok, bagus untuk kosmetik juga oke gitu ya. Yes, betul. Dan Unsurnya apa Mas Kang? dominannya ini dia ada di air, Oh, ya, air. air dan juga kayu. Lanjut, ada yang mau disampaikan lagi untuk Mbak Evi? Ada yang harus dihindari mungkin atau? Yang harus dihindarin cuman itu satu, nggak boleh terlalu apa ya, karena orangnya ini mengejar cita-cita banget ya, juga semangat sama etos kerjanya bagus, dia lupa istirahat, itu aja. Tapi itu memang kebanyakan problemnya ini sih ya, para pekerja keras gitu kayaknya. Nah, tapi ini justru untuk dirinya juga nggak bagus kan, kita mau keseimbangan supaya optimal, istirahatnya juga bagus, nanti kerjanya bisa lebih optimal. Oke. Ya, sama kalau itu kurang minum air ya. Jadi jaga kesehatan, ginjalnya dijaga, minum air yang banyak. Apalagi kalau kupingnya suka berdengung tuh udah harus cepet-cepet minum air. Oke, jadi harus banyak minum air putih juga. Terus kalau memang badannya tuh harus diajak istirahat gitu berarti ya Mas Kang ya? Ya karena bisa nggak tahu waktu, nanti bisa jam 2, jam 3, tahu-taunya udah pagi lagi. Nah, itu dia tuh ya. Ya. Jangan sampai mencari kesuksesan, tapi lupa kesehatan ya Mas Kang ya? Iya, kan bagian dari kesuksesan juga. Betul sekali ya. Itu untuk Mbak Evri mudah-mudahan menjawab ya. Harus diresign-kan di tahun ini. Harus ya. Dimulai di tahun ini karena kalau tahun depan kurang baik ya Mas Kang ya? Iya, nggak baik. Nggak baik. Jadi kalau misalnya mau resign dari kantor, ini masih ada tersisa 6 bulan lagi kurang lebih ya. Jadi dipikir-pikir aja waktunya agar lebih bisa apa ya, presisi gitu ya, bagus gitu ya. Oke, satu lagi ya Mas Kang ya. Oke. Ini ada Tri Yantomi, Pak Tri ya. Pak Tri, oke. Pak Tri ini lahirnya 17 Januari 1994, oh Mas kita panggilnya ya. 17 Januari 1994. Oke. Jamnya? Oh, bentar, ini jamnya nggak ada nih Mas Kang. Alah, maaf banget Kita nih baca, Mas ya. Tri. Kalau Iya. kalian mau dikirim lagi silakan ya. Oke, ini ada Chandra Mas Kang. Pak Oke. Chandra. Iya. Lahirnya 19 April 1965. Oke. Jamnya jam 11 siang lewat. Jadi jam 11 11. sampai jam 12 siang lah Oke. ya kurang lebih. Oke. Dengan Pak Chandra ya? Ya. Pak Chandra ini mau bertanya, Mas Kang, saya ini unsurnya apa ya? Dan bagaimana handicap saya ke depan, kesehatan dan usaha yang bagus di bidang apa ya Mas Kang? Karena saat ini saya bekerja di kontraktor proyek konstruksi dan developer perumahan. Terima kasih banyak. Semoga saya selalu katanya. Silakan Mas Kang.
Oke, Pak Chandra, pertama-tama saya jawab dulu. Kalau show-nya kan itu show ular, unsurnya kayu. Oke. Iya, eh, kalau untuk handicapnya itu ada beberapa, ya. Kalau dari segi semangat, leadership, disiplin itu nggak ada masalah. Ya cuman dari segi target atau tujuan itu nggak ada atau sering bimbang mau kemana karir atau usahanya dibawa, karena memang orangnya itu Pak Chandra gampang puas ya, gampang terima keadaan ya. Jadi kalau untuk tujuan hidupnya itu bisa dibilang ya selama hari berjalan ya udah, kalau dapat segitu udah cukup puas gitu, nggak ada target dalam hidup. Nah ini yang harus diperbaiki supaya nanti Pak Chandra punya target, punya tujuan, jadi bisa melangkah maju ke depan gitu, jadi nggak di tempat. Oke. Ya, dan kalau usahanya di bidang tadi developer, yaitu benar-benar jalan di tempat. Kurang bagus berarti. Iya, Kontraktor gitu juga kurang oke. iya. Sekarang kontraktornya itu punya sendiri atau bantu orang atau bagaimana, disebutkan enggak? Enggak sih, cuma dia bilanginnya adalah saya bekerja di kontraktor proyek. Kayaknya sih kerja untuk orang ya. Oke, kalau kerja sama orang dampaknya nggak terlalu besar ya, tapi untuk jenjang karirnya pun pasti nggak bisa berkembang terlalu banyak ya, karena nggak ada kecocokan di bidang itu. Nah, beda cerita kalau dari situ Pak Chandra bisa ambil project cat ya, main di jual beli atau pengadaan cat-cat gitu. Oh. Ya karena cocoknya ini di unsur dominan air. Dominan air ya. Ya jadi masih bisa masuk ke bidang tersebut. Oke. Ya jadi misalnya cat, lalu pipa, pelangron itu cocok semua karena itu dia dasarnya adalah air. Oke. Ya. Jadi dasarnya air ya. Untuk Pak Chandra, mudah-mudahan kalau misalnya mau tahu air itu apa aja, nanti bisa cek di bukunya Pak Kang Ongket. Di situ juga lengkap ya, Mas Kang ya. Iya. Oke. Handicapnya apa di tahun ini? Kira-kira nih untuk Pak Chandra, Mas Kang, dan sarannya apa? Tahun ini kan sebenarnya tahun pemulihan buat show ular. Ya, di tahun yang lalu itu dia ciong. Ya, untuk show ular itu ciong tahun lalu atau tidak selaras. Nah, tahun ini masa pemulihan. Ya, jadi di mana yang jelek itu perlahanan jadi lebih baik ya. Nah, tahun depan itu puncaknya untuk Pak Chandra. Tahun depan ya? Iya, tahun depan itu semua waktu rata-rata itu mendukung kemajuan Pak Chandra, tapi harus diambil tindakan. Kalau enggak dia bakal lewat begitu aja. Oh, gitu dia. Jadi harus diambil tindakan yang tepat nih, Mas Kang. Kira-kira tindakan yang seperti apakah? Pertama-tama harus di bidang yang tepat. Ya. Kalau di bidang yang tepat, mulai waktunya yang tepat juga, didorong dengan feng shui yang bagus, pasti bisa jalan, bisa maju ke depan. Oke, jadi harus menemukan dulu yang tepat sesuai unsurnya tadi adalah dominan air. Dominan ya, air, betul. Dan kan biar lebih nggak terlalu susah, bergelutnya di bidang yang hampir inilah mirip dengan kontraktor juga. Oke, itu dia yang harus dilakukan, dan tahun depan itu adalah puncaknya. Jadi dari sekarang ini harus siap-siap ya Pak Chandra untuk mencari kira-kira bidangnya di unsur air itu apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Ya. Oke, baik Mas Kang, kita jeda dulu di sini ya. Oke.
klien ya. yang mengantri. Terus kalau bilang mudah-mudahan bisa dibacain semuanya, nggak mungkin sih. Tapi yang penting kita bisa bacain sebanyak mungkin ya Mas Kang ya. Iya dong, harus dong. Oke. Ini ada Mbak Elsa. Mbak Elsa ini lahirnya tanggal 28 Oktober 1996 Mas Kang. 1996. Iya. Ini jamnya? Jam 2:50 pagi. Jam 2:50. Iya. Di sini disebutin juga sionya sio tikus, betul ya Mas Kang ya? Benar, sio tikus. Oke. Unsurnya apa Mas Kang? Unsurnya itu api. Api ya? Iya. Oke. Nah, yang mau ditanyakan sama Mbak Elsa ini adalah, kalau mau bisnis, lebih cocok nih bisnis apa nih Mas Kang? Lalu kapan bisa untuk memulai bisnisnya? Karena sekarang ini lagi memulai bisnis asuransi katanya gitu. Apakah cocok? Lalu untuk kesehatan, jodoh tetap ya, dan hokinya bagaimana? Dan karakternya seperti apa? Borongan Mas Kang? Iya, aja. Nah, kalau tahun ini itu kan untuk tahun tikus, tahun percobaan ya, banyak cobaan. Harus bersabar. Ya, jadi kalau nggak jalan secara smooth atau nggak lancar-lancar amat, itu harap dimaklumin. Itu bagian dari cobaan. Nah, kalau usahanya udah dijalankan pada tahun ini, itu anggap aja sebagai pengalaman. Tetap jalan terus, jangan di stop. Ya, di bagian apa usahanya tadi? Dia memulai usaha bisnis asuransi. Bisnis asuransi. Nah, kebetulan juga bisnis asuransinya itu nggak cocok dengan Mbak Elsa. Ya, jadi kalau untuk kedepannya saya agak pesimis sama usaha asuransi untuk Mbak Elsa ini. Kalau asuransi itu unsurnya apa ya Mas Kang? Dia adalah dominan unsur tanah dan air. Oh, tanah dan air. Iya. Basah ya? Iya. Oke. Jadi sebaiknya tetap dijalankan aja, jangan berhenti kecuali sampai Imlek tahun depan. Kalau ternyata tidak menghasilkan dan jenuh atau capek, silahkan boleh berhenti di tahun depan setelah Imlek. Ya, dan kalau untuk kecocokan usahanya, ini kan Mbak Elsa jago banget sebenarnya itu di bidang kulineri, masak ya, dan juga agak tomboy, lebih juga suka elektronik. Ya, jadi itu sebenarnya bidangnya, hokinya di situ, harus di masak-memasak dan elektronik. Ya. Oke. Kalau unsur dominannya dia adalah api. Ya. Oke, api ya. Nah, kalau perihal jodoh itu bisa datang kapan aja. Cuman pada tahun ini lebih banyak yang jeleknya daripada bagusnya. Jadi harus pandai-pandai memilih. Kalau dapet yang show-nya naga atau monyet, itu patut dipertahankan, patut diberi kesempatan. Ya, tapi kalau show kuda itu kecocokannya sangat tidak bagus ya, kecocokannya hampir tidak ada ya, jadi tolong hindari. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan untuk borongannya udah kejawab semua kan, borongannya udah ya? Udah kejawab semua sih. Apa iya. Ada lagi udah ya, cukup ya? Cukup udah. Oke. Satu lagi deh Mas Kang. Oke, ya. Nih ada Ivan. Ivan ini lahirnya 15 Desember. Ya. 1984 Mas Kang. Oke, ini juga sio tikus, tapi ini dia adalah dia beda satu siklus. Oh, satu siklus ya? Iya, jamnya? Jamnya 17:50. 17:50 sore, oke. Oke, terus dia mau nanya nih, kalau tempat tinggalnya di apartemen,
itu bagaimanakah feng shui-nya? Apa sama seperti rumah biasa gitu ya? Lalu mau bertanya mengenai keberuntungan atau hokinya di tahun ini bagaimana? Silakan Mas Kang. Iya, saya selalu bercerita sih tentang apartemen dan kekurangannya. Ya, karena kalau mengatur feng shui di apartemen itu udah terlanjur susah karena pintunya itu banyak sekali kedudukannya. Untuk ngaturnya jadi kita agak bingung ya patokannya kemana ya Mas Kang kayak waktu itu. Betul, jadi sebenarnya bisa, cuman untuk orang awam itu lebih susah karena dia patokannya banyak sekali seperti pintu lift, pintu lobby, pintu emergency, pintu unit, pintu Iya. balkon. Jadi dan itu kekuatan feng shui-nya itu sangat tidak berbanding lah dengan landed house ya. Jadi kalau di usia yang produktif itu harus tinggal di landed house. Oke, lebih baik begitu ya karena kita bisa lebih gampang untuk mengaturnya ya Mas Kang ya. Iya, dan juga kita mengandalkan kekuatan feng shui, kekuatan hoki rumah ya. Jadi itu bisa membantu perkembangan kita. Dan ini juga mungkin harus diingatkan kalau untuk yang memilih rumah susun atau juga apartemen, itu kan rumahnya sudah bersusun-susun atau sudah bertingkat-tingkat ya. Dan di dalam feng shui juga kan mungkin ada yang nggak boleh tinggal di bawah dapur, nggak boleh tinggal di bawah kamar mandi gitu kan ya Mas, kan kita nggak pernah tahu. Iya, tepat sekali nih Mbak Teo nih, memang murid yang cermat nih. Ya, jadi karena buka pintu itu kata-kata ya di apartemen itu pasti dapur, dan itu sebenarnya bertentangan sekali dengan feng shui. Makanya itu lebih baik kalau memang memungkinkan ya di landed house aja, maksudnya rumah tinggal biasa gitu ya Mas Kang ya. Iya, harus diusahakan karena sebenarnya ngontrak pun itu nggak masalah, kita nggak maksa beli kok. Asal tepat hadapnya ya Mas Kang. Ya, harus tepat juga hadapnya. Iyalah ya, mau kata itu kontrak doang gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kontrak doang, tapi yang penting hadapnya tetap benar gitu ya Mas Kang ya. Iya, kan alam nggak mengenal surat kepemilikan. Ya betul juga ya. Oke, ini pelajaran untuk saya. Jadi maupun di mana tinggalnya, yang penting itu hadapnya udah benar untuk diri kita dan Iya, lingkungan jadi kita ya, kita Mas Kang. selaras dengan alam. Kalau udah selaras dengan alam, nanti kita bisa beli itu tanah. Amin. Nah untuk hokinya gimana beruntungannya di tahun ini yang terakhir nih untuk Mas Ivan nih? Iya, kalau tikus ini tahun 84 itu tikus kayu. Jadi pertentangannya nggak lebih berat daripada tadi Mbak Elsa ya. Tahun 84 itu hitungannya lebih ringan ciongnya. Cuman harus tetap hati-hati. Ya, tahun ini pun pantangannya tetap sama. Nggak boleh berhenti usaha dan nggak boleh memulai. Nggak boleh berhenti usaha dan tidak boleh memulai untuk tahun ini ya? Betul, apalagi ekspansi usaha. Oh, Jadi harus sementara itu ya udahlah stay aja dulu gitu lah ya. Iya, jadi harus lebih cermat, nggak boleh gegabah. Jadi jangan maksain juga dalam keadaan seperti ini. Oke, ada lagi untuk Mas Ivan, Mas Kang? Itu aja cukup. Sama untuk kesehatannya, tolong jaga lambungnya, suka telat makan, suka banyak gas perutnya, harus tepat waktu makannya, dan juga hindari makanan bergas seperti oli lagi, koli, kubis. Makanya makan oli Mas, kita motor. Biasanya udah jam segini nih saya nggak konsen. Harus ini ya, harus tepat makannya harus sesuai jamnya. Betul. Dari makanan-makanan yang bergas gitu ya. Iya, minuman Kalau soda. itu adalah gas kiloan ya. Iya, gas kiloan apalagi. Dasar ya. Oke, tapi ini karena banyak banget pertanyaan, ada juga yang nanya kalau misalnya mau jam buka usaha nih Mas Kang, atau jam menikah atau hari baik dan segala macamnya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa itu tidak bisa dihitung dengan kasat mata seperti sekarang ini, karena harus dengan hitungan detail ya Mas Kang ya. Iya, itu hitungannya itu agak lama dan itu harus hitungan secara pribadi ya, Iya lebih. benar. Jadi nggak bisa yang cuman Kita hitung cepat sih ini. gitu ya. Iya, ini Tapi hitung cepat. kalau misalnya ada mau konsultasi lebih lanjut sama Mas Kang
Atau apakah sudah tepatkah usaha ini untukku? Silahkan konsultasi sama Mas Kang. Kemana Mas Kang? Bisa telepon atau WA asisten saya di 0818990788. Oke. Bisa follow juga, bantu subscribe di Kang Singhuat di YouTube Iya, HWAT. betul. Jangan lupa juga ada Instagramnya ya. Iya, itu. Jadi silahkan nanti di DM Silahkan. boleh ya Mas Kang, DM di Instagram? Ya, di DM. Iya, boleh kan? Boleh aja, tapi itu juga ada yang megang, bukan saya juga. Iya, pokoknya langsung dibalas dari handphone Mas Kang ya. Oke deh. Oke. Oke Mas Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Karena sudah jam 9, itu artinya saya sama Mas Kang harus pamit dulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya Mas Kang ya. Oke, pasti. Oke. Dan Mas Kang terima kasih banyak. Selamat istirahat dan salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, sama-sama Mbak Oke, Theo. selamat Selamat malam. malam. Bye.